Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyusutan aktiva tetap berwujud. Nah, yang pertama itu contoh perhitungan biaya penyusutan secara fiskal. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh, biaya pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dapat dikurangkan dari penghasilan bruto melalui mekanisme penyusutan. Mekanisme penyusutan harta berwujud telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang PPh. Metode penyusutan harta berwujud yang diperbolehkan dalam Undang-Undang PPh dibagi menjadi dua, yaitu metode garis lurus atau straight line method sesuai pasal 11 ayat 1 dan metode saldo menurun declining balance method sesuai pasal 11 ayat 2. Selanjutnya itu perhitungan penyusutan harta berwujud. Adapun tarifnya sebagai berikut. Kelompok harta berwujud itu yang pertama itu ada bukan bangunan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Adapun masa manfaatnya itu kelompok 1 itu 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Adapun tarifnya itu ayat 1 25%, 12,5%, 6,25% dan 5%. Ayat 2 50%, 25%, 12,5% dan 10%. Adapun kelompok yang kedua itu bangunan. Ada yang pertama permanen, masa manfaatnya 20 tahun, tarifnya itu 5%. Yang kedua tidak permanen, masa manfaatnya 10 tahun dan tarifnya itu 10%. Selanjutnya yaitu metode penyusutan aktiva. Pola penggunaan aktiva berpengaruh terhadap tingkat keasuhan aktiva untuk mengakomodasi situasi ini. Biasanya dipergunakan metode penyusutan yang paling sesuai. Berikut adalah beberapa metode penyusutan aktiva tetap. Yang pertama itu metode penyusutan garis lurus. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk yang paling luas dipakai untuk penerapan matching cost prinsip. Metode garis lurus digunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor. Yang kedua yaitu metode penyusutan saldo menurun. Saldo menurun adalah metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Yang ketiga itu metode penyusutan jumlah angka tahun. Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Yang keempat itu metode penyusutan satuan jam kerja. Menurut metode ini, beban penyusutan tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Yang kelima itu metode penyusutan satuan hasil produksi. Menurut metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi hasil produksi. Nah, ini contoh kasus. PT Jaya Selalu Armada bergerak dalam bidang usaha pengiriman barang. Dalam laporan keuangan 2019 diketahui nilai perolehan masa manfaat, nilai buku dan penyusutan harta berwujud yang dimiliki adalah sebagai berikut. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus. Ini adalah jawaban dari
tadi.